Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana kerajaan Kediri runtuh. Bukan semata karena kekalahan perang, tetapi karena hikmah yang tidak lagi diwariskan dengan adab. Kediri jatuh saat kekuasaan merasa cukup dengan nama besar, namun lupa menjaga ruh kebijaksanaan. Dan sebagaimana hukum sunyi sejarah, setiap keruntuhan selalu melahirkan jalan baru. Dari puing-puing Kediri, dari tanah Tumapel yang dahulu hanya wilayah kecil, bangkitlah sebuah kekuatan yang tidak lahir dari singgasana, melainkan dari ambisi, kecerdikan, dan takdir yang berkelindan. Disinilah sejarah Singhasari dimulai, bukan kisah yang bersih dari darah, bukan pula cerita yang sepenuhnya terang, melainkan perjalanan seorang manusia yang naik dari bawah dan mengubah arah zaman. Dalam cahaya hikmah, kita akan melihat bahwa kekuasaan bisa lahir dari luka, namun hanya kebijaksanaan yang mampu menjaganya tetap hidup. Mari kita melangkah bersama, menyusuri sejarah Singhasari, agar kita tidak hanya mengetahui siapa yang berkuasa, tetapi mengerti harga yang harus dibayar oleh kekuasaan. Selamat menyimak, semoga kisah ini menjadi cahaya, bukan sekadar cerita. Kerajaan Singhasari lahir dari peralihan kekuasaan, bukan dari garis keturunan raja besar, tetapi dari perjuangan, ambisi, dan konflik berdarah. Awalnya, wilayah Singhasari bernama Tumapel, sebuah daerah bawahan kerajaan Kediri. Tokoh kunci, Ken Arok. Asal-usul Ken Arok bercampur antara sejarah dan legenda, sebagaimana tertulis dalam Pararaton Kitab Raja-Raja. Nama Ken Arok adalah nama kecil dari Ken Arok, dan Ken Arok disebut sebagai anak dari seorang perempuan desa bernama Ken Endok. Ayahnya disebut-sebut bukan manusia biasa, melainkan titisan Dewa Brahma. Ini adalah simbol legitimasi kekuasaan, lazim dalam tradisi Raja Jawa. Ken Arok kemudian ditelantarkan dan diasuh berganti-ganti oleh orang-orang desa. Pencuri, penjudi, perampok, ia tumbuh sebagai anak liar, keras, dan penuh ambisi. Ken Endok adalah ibu kandung Ken Arok, tokoh pendiri kerajaan Singhasari. Nama Ken Endok disebut dalam Pararaton Kitab Raja-Raja Tumapel, sumber utama kisah awal Singhasari. Asal-usul Ken Endok berasal dari kalangan rakyat biasa, kemungkinan petani atau perempuan desa di wilayah Malang Tumapel, tidak berasal dari bangsawan. Dalam Pararaton, Ken Endok digambarkan sebagai perempuan desa yang sederhana, taat, dan menerima nasib. Lalu, bagaimana pertemuannya dengan ayah Ken Arok? Disinilah kisah bercabang antara sejarah dan mitologi Jawa. Versi Pararaton paling populer, Ken Endok bertemu dengan seorang lelaki misterius yang dalam kisah disebut sebagai Dewa Brahma yang menjelma sebagai manusia. Ia digambarkan turun dari kahyangan dan menghamili Ken Endok. Setelah itu, sang lelaki menghilang, meninggalkan pesan, anak yang lahir akan menjadi raja besar di tanah Jawa. Catatan penting, dalam historiografi Jawa kuno, kisah dewa menghamili manusia bukan laporan biologis, melainkan legitimasi politik dan spiritual. Lalu siapakah sebenarnya ayah Ken Arok? Ada 3 lapisan jawaban, tergantung sudut pandang. 1. Versi mitologis atau Babat dan Pararaton. Dewa Brahma. Makna simboliknya, Ken Arok dianggap memiliki wahyu keprabuan hak ilahi untuk memerintah, menempatkan Singhasari sebagai kerajaan yang direstui langit. Ini umum dalam tradisi Jawa. Raja adalah sekadar manusia. Raja adalah penghubung langit dan bumi. 2. Versi historis atau rasional. Seorang pria biasa atau identitas yang sengaja dihilangkan dengan kemungkinan lelaki desa, pengembara, tokoh lokal, atau bangsawan kecil yang hubungannya harus ditutupi. Mengapa ditutupi? Ken Arok naik tahta lewat pembunuhan. Asal-usul rendah bisa melemahkan legitimasi. Maka kisah ayah seorang dewa hanya menjadi tameng politik. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, sejarah pernah mengajarkan kita satu hal sunyi. Ken Arok tumbuh besar tanpa kejelasan ayah. Bukan karena tak ada ayah, tetapi karena identitas itu sengaja diselubungi. Ibunya, Ken Endok, tahu siapa yang menanam benih. Namun sejarah memilih diam, sebab bila kebenaran dibuka, tahta bisa runtuh sebelum berdiri. Maka asal-usul ditutup, luka disimpan, dan kekuasaan pun berjalan dengan cerita yang dirapikan. Berabad-abad berlalu, zaman berganti, pakaian berubah, tapi pola tak pernah benar-benar mati. Hari ini, kita menyaksikan kegaduhan lain. Ijazah diperdebatkan,
Dokumen dipertanyakan, kertas dicurigai lebih keras daripada akhlak. Yang diuji bukan hanya keabsahan selembar bukti, melainkan kejujuran sebuah jalan hidup. Dulu, ayah Ken Arok disamarkan demi menenangkan politik dan legitimasi. Kini, identitas dipoles demi menjaga citra dan kekuasaan. Sejarah berbisik pelan, namun tegas. Kebohongan yang dirawat terlalu lama akan menuntut biaya yang mahal. Bukan sejarah yang kejam, tapi manusia yang takut pada kebenaran. Padahal, kekuasaan yang jujur mungkin goyah sesaat. Namun kekuasaan yang berdiri di atas tipu akan runtuh oleh waktunya sendiri. Wahai diri, wahai bangsa, belajarlah dari Ken Arok. Ia naik karena kecerdikan, namun dinasti yang lahir dari tipu tak pernah benar-benar tenang. Sebab legitimasi sejati bukan lahir dari silsilah yang direkayasa atau ijazah yang dipamerkan, melainkan dari keberanian berkata jujur. Meski pahit dan berisiko, dan pada akhirnya sejarah selalu punya kesabaran lebih panjang daripada kekuasaan manapun. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah. 3. Versi simbolik atau psikologis Jawa. Ayah Ken Arok bukan orang, tapi takdir keras. Ken Arok lahir dari kemiskinan, ketidakjelasan nasab, kehidupan jalanan, pencurian, dan kekerasan. Artinya, Ken Arok adalah anak dari zaman yang rusak, dan ia tumbuh menjadi penguasa dari kegelapan itu sendiri. Setelah melahirkan, Ken Endok menelantarkan bayi Ken Arok di pemakaman kuburan. Ini dilakukan bukan karena kejam, tetapi tekanan sosial, kemiskinan ekstrem, rasa takut dan malu. Ken Arok kemudian dipungut pencuri, dibesarkan dalam dunia gelap, lalu diasuh pendeta Empu Lohgawe. Inilah ironi besar sejarah Jawa. Pendiri kerajaan besar lahir dari ibu rakyat jelata dan ayah tanpa nama. Kisah Ken Endok dan ayah Ken Arok mengajarkan kekuasaan besar sering lahir dari luka besar. Sejarah tidak selalu dimulai dari istana, tapi dari rahim perempuan sederhana yang dilupakan. Ken Endok tidak pernah memerintah, tidak dikenang sebagai ratu, tapi rahimnya mengubah peta Jawa. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah. Titik balik hidup Ken Arok terjadi saat bertemu Brahmana Empu Lohgawe. Empu Lohgawe melihat tanda-tanda kebesaran, aura kepemimpinan, ambisi yang besar. Ia kemudian membimbing Ken Arok, membersihkannya dari dunia kriminal, mengarahkannya ke jalur politik. Inilah fase transformasi dari bandit menjadi calon penguasa. Saat itu, Tumapel adalah daerah bawahan Kediri, dipimpin oleh Tunggul Ametung Akuwu Tumapel. Istrinya, Ken Dedes. Kunci legitimasi. Legenda menyebut, Ken Arok melihat cahaya keluar dari paha Ken Dedes. Tanda bahwa perempuan ini akan melahirkan raja-raja besar. Ken Arok yakin, siapapun yang menikahi Ken Dedes akan menurunkan raja-raja Jawa. Saudaraku, lalu siapakah sebenarnya Ken Dedes? Ken Dedes adalah perempuan agung yang kelak mengubah arah sejarah Jawa. Ia lahir dari keluarga Brahmana, golongan tertinggi dalam struktur keagamaan Hindu-Buddha kala itu. Ayahnya bernama Empu Purwa, seorang pendeta suci yang menetap di wilayah Panawijen, diperkirakan di daerah Malang sekarang. Sejak kecil, Ken Dedes dikenal cantik luar dalam. Kecantikannya bukan sekadar rupa, tetapi juga kesucian laku hidup, keteduhan budi, dan wibawa batin. Dalam tradisi Jawa kuno, perempuan seperti ini diyakini membawa wahyu ke Prabon Cahaya. Takdir yang menurunkan kejayaan kepada laki-laki yang menjadi pendampingnya. Takdir mulai berubah ketika wilayah Tumapel dipimpin oleh Tunggul Ametung, seorang Akuwu kepala daerah yang ambisius dan keras. Saat melihat Ken Dedes, ia terpikat oleh kecantikannya dan memaksanya menjadi istri. Meski Ken Dedes telah bertunangan dengan pria lain, menurut beberapa versi naskah, penculikan ini menjadi aib besar bagi Empu Purwa. Sebagai Brahmana, kehormatan adalah segalanya. Merasa gagal menjaga kesucian anaknya, Empu Purwa mengakhiri hidupnya sendiri, sebuah tragedi spiritual yang menyisakan kutukan batin bagi Tumapel. Sejak itu, Ken Dedes hidup sebagai istri Tunggul Ametung, namun tanpa cinta, hanya menjalani nasib sebagai perempuan yang dipaksa oleh kuasa. Di Tumapel, hadir seorang pemuda bernama Ken Arok, yang kala itu menjadi pengawal Tunggul Ametung. Ken Arok bukan orang biasa yang memiliki masa lalu kelam, penuh kejahatan dan pelarian, namun juga menyimpan ambisi besar untuk berkuasa. Suatu hari, saat Ken Dedes turun dari kereta, tersingkap kainnya, dan Ken Arok melihat cahaya keluar dari paha Ken Dedes. Cahaya itu bukan cahaya biasa, melainkan wahyu keprabon tanda bahwa perempuan itu akan menurunkan raja-raja besar. Mendapatkan penjelasan dari Empu Lohgawe,
seorang Brahmana pembimbingnya, Ken Arok meyakini satu hal. Siapapun yang memperistri Ken Dedes akan menjadi raja dan keturunannya akan menguasai Jawa. Sejak saat itu, ambisi Ken Arok menemukan jalannya. Saudaraku, Ken Arok menyusun siasat licik. Ia memesan keris kepada Empu Gandring, empu sakti yang membuat senjata bertuah. Karena tidak sabar, Ken Arok membunuh Empu Gandring dengan keris yang belum selesai. Sebelum wafat, Empu Gandring mengutuk keris itu akan menewaskan 7 turunan Ken Arok. Keris tersebut kemudian digunakan untuk menjebak dan membunuh Tunggul Ametung dengan memfitnah Kebo Ijo sebagai pelaku. Fitnah berhasil, Tunggul Ametung tewas dan Ken Arok lolos dari tuduhan. Saudaraku, setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok naik sebagai Akuwu Tumapel lalu menikahi Ken Dedes. Bagi Ken Dedes, pernikahan ini bukan sekadar perpindahan suami, melainkan peralihan zaman. Dari rahim Ken Dedes, lahirlah keturunan raja-raja besar Jawa, termasuk Anusapati, pendiri Wangsa Rajasa, yang kelak melahirkan kerajaan Singhasari dan Majapahit. Ken Dedes pun dikenang bukan hanya sebagai istri Ken Arok, tetapi sebagai ibu para raja Nusantara, perempuan pembawa wahyu ke Prabon, simpul takdir sejarah Jawa. Saudaraku, Ken Dedes bukan raja, bukan panglima, bukan empu pembuat senjata. Namun darinya lahir wahyu ke Prabon, cahaya kepemimpinan yang menempel pada siapapun yang sanggup menjaga dan menghormatinya. Para leluhur Jawa mengajarkan satu hikmah penting. Kekuasaan tanpa keseimbangan batin akan berubah menjadi kezaliman, dan keseimbangan itu seringkali dititipkan Allah melalui seorang pendamping hidup. Ken Arok menjadi raja bukan hanya karena keberanian dan tipu daya, tetapi karena ia bersanding dengan Ken Dedes, perempuan yang membawa restu langit dan doa para Brahmana. Namun sejarah juga mencatat, ketika kekuasaan diraih dengan ambisi, tanpa kesucian niat, tanpa kejujuran jalan, maka darah dan pengkhianatan akan terus menuntut balas. Keris Empu Gandring tak hanya membunuh tubuh, tetapi menghantui jiwa kekuasaan yang timpang. Hari ini, Indonesia berdiri sebagai republik besar, dipimpin oleh seorang presiden. Namun sejarah bertanya dengan lirih tapi tajam. Siapa yang menjadi cermin batinnya di saat kuasa memuncak? Siapa yang menenangkan ketika amarah politik membara? Siapa yang mengingatkan bahwa kekuasaan hanyalah titipan dalam tradisi Nusantara baik Jawa, Islam, maupun adat leluhur? Istri bukan sekadar simbol domestik, melainkan penjaga nurani pemimpin. Bukan soal status, bukan soal romantika, tetapi soal keseimbangan jiwa dan kekuasaan. Ketika seorang pemimpin berdiri sendiri, tanpa pendamping yang menguatkan dari belakang, sejarah mengingatkan kita, kekuasaan yang sunyi dari nasihat rumah, rawan menjadi keras di luar. Bukan berarti salah, bukan berarti tercela, namun lebih berat ujiannya, karena negara bukan hanya soal strategi dan senjata, tetapi juga soal belas kasih, empati, dan sentuhan kemanusiaan. Ken Dedes mengajarkan kita bahwa perempuan adalah poros peradaban, bukan pelengkap. Kekuasaan perlu pasangan batin, bukan hanya pendukung politik. Negara besar runtuh bukan karena musuh luar, tetapi karena jiwa pemimpinnya kehilangan penyeimbang. Dan kepada para pemimpin hari ini, sejarah seakan berbisik, jagalah kekuasaanmu dengan kebijaksanaan. Karena tanpa cahaya batin, singgasana hanya akan menjadi kursi dingin. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, kita kembali ke kerajaan Singhasari. Wilayah kerajaan Singhasari, ibu kotanya berada di Singhasari, terletak di wilayah Malang, Jawa Timur sekarang. Wilayah kekuasaan pada masa awal, Jawa Timur bagian tengah dan timur. Pada masa kejayaan, hampir seluruh pulau Jawa, Bali, sebagian Sumatera, wilayah Kalimantan, daerah Nusantara Timur. Singhasari menjadi kerajaan Jawa pertama yang berpikir keluar pulau Jawa, menatap Nusantara sebagai satu kesatuan. Raja-raja dan tokoh penting Singhasari. 1. Ken Arok, memerintah tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Pendiri Singhasari, bergelar Sri Rangga Rajasa Amurwabumi. Pemerintahan singkat, menjadi awal dinasti Rajasa. Ken Arok wafat dibunuh oleh Anusapati akibat kutukan keris Empu Gandring. 2. Anusapati, memerintah tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Putra Ken Dedes dengan Tunggul Ametung membunuh Ken Arok untuk membalas dendam. Pemerintahan relatif stabil, kurang perhatian pada politik luar. Anusapati akhirnya dibunuh oleh Tohjaya. 3. Tohjaya, memerintah tahun 1248 Masehi. Putra Ken Arok dengan Ken Umang
Berkuasa sangat singkat, dilengsarkan oleh pemberontakan Ranggauni dan Mahisa Campaka. 4. Ranggauni atau Wisnuwardana memerintah tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Raja yang membawa stabilitas, bergelar Trijaya Wisnuwardana, memulihkan keamanan dan pemerintahan, mengangkat putranya Kertanegara sebagai raja muda. Masa ini Singhasari mulai kuat secara politik dan militer. 5. Kertanegara memerintah tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Raja terbesar Singhasari, bergelar Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara, visioner, cerdas, dan ambisius, memadukan Siwa Buddha sebagai ideologi negara. Ekspedisi Pamalayu, mengirim pasukan ke Sumatera, melemahkan pengaruh Sriwijaya, menguasai jalur perdagangan. Singhasari di bawah Kertanegara menjadi cikal bakal kekuasaan Nusantara. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti baju, berganti nama, berganti panggung. Di tanah Singhasari, kekuasaan tidak diwariskan dengan doa, tetapi dengan darah. Ken Arok naik tahta bukan dengan restu langit, melainkan dengan keris yang menghabisi Tunggul Ametung. Dan setelah itu, darah kembali ditagih. Anusapati membunuh Ken Arok. Tohjaya membunuh Anusapati. Ranggauni menggulingkan Tohjaya. Tahta berdiri di atas mayat. Kerajaan megah dibangun di atas dendam yang diwariskan. Dan rakyat selalu hanya penonton yang tak pernah diajak bicara. Lalu waktu berlari, istana berubah bentuk. Kerajaan berubah nama, namun tabiat kekuasaan tetap sama. Hari ini, kita menyebutnya partai politik. Bukan lagi keris empu gandring, tetapi intrik, fitnah, lobi gelap, dan pengkhianatan internal. Satu kader menjatuhkan kader lain. Satu elit menyingkirkan saudaranya sendiri. Demi kursi, demi akses kekuasaan, demi kedekatan dengan singgasana. Mereka saling tersenyum di depan kamera, namun saling menyiapkan liang di belakang layar. Yang kalah difitnah, yang setia dibuang, yang jujur disingkirkan, yang licik justru naik. Dan ketika kekuasaan berhasil diraih, rakyat kembali menjadi korban. Korupsi diwariskan, bukan hanya pada generasi politik, tetapi pada keturunan para penguasa. Harta negara dijadikan pusaka keluarga, jabatan dijadikan warisan darah, dan hukum dipermainkan seperti wayang tanpa dalang. Singhasari runtuh karena darah dan dendam. Negeri hari ini terancam runtuh karena keserakahan yang sama, hanya saja dibungkus jargon demokrasi. Wahai para pencari kuasa, belajarlah dari Singhasari. Tahta yang dibangun dari pengkhianatan tidak akan melahirkan keadilan. Kekuasaan yang lahir dari saling sikut hanya akan menumbuhkan penderitaan. Dan wahai rakyat, jika kita terus diam, kita akan terus mewarisi luka dari generasi ke generasi, karena sejarah selalu berbisik. Penguasa boleh berganti, tetapi jika nafsu yang memerintah, rakyatlah yang selalu mati perlahan. Saudaraku, puncak kejayaan terjadi pada masa Kertanegara. Ciri kejayaan, wilayah luas lintas pulau, politik luar negeri aktif, kekuatan militer laut, integrasi agama, Siwa Buddha, seni dan arsitektur berkembang. Singhasari menjadi kerajaan pertama Jawa yang menantang hegemoni asing, termasuk Kubilai Khan dari Mongol. Sedangkan untuk agama utama masyarakat Singhasari, yaitu Hindu, Siwa dan Buddha, Tantrayana, raja dipuja sebagai dewa setelah wafat. Candi-candi penting, Candi Singhasari, Candi Jago, Candi Kidal. Budaya Singhasari syarat simbolisme spiritual dan kekuasaan. Keruntuhan terjadi tahun 1292 Masehi. Penyebab utama, ekspansi terlalu luas, fokus ke luar negeri, pengawasan internal lemah, pemberontakan Jayakatwang Adipati Kediri saat pasukan Singhasari banyak berada di luar Jawa. Jayakatwang menyerang ibu kota, akhir tragis. Kertanegara terbunuh, Singhasari runtuh, dinasti Rajasa berakhir. Namun dari puing-puing Singhasari, lahir satu tokoh yang kelak mengubah sejarah. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, wahai para pemegang amanah negeri ini, dari yang memimpin desa kecil hingga yang duduk di kursi tertinggi istana, dengarkanlah suara sejarah, karena ia tidak pernah berdusta. Singhasari pernah jaya, wilayahnya luas, wibawanya disegani, raja-rajanya berani, tentaranya perkasa, dan rakyatnya berharap pada masa depan. Namun kejayaan itu retak, bukan karena musuh dari luar, melainkan karena api dari dalam. Kekuasaan lahir dari pengkhianatan, maka pengkhianatan pula yang memeliharanya.
Tahta berdiri bukan di atas akhlak, melainkan di atas dendam yang diwariskan. Selama penguasa sibuk mengamankan kursinya, rakyat dibiarkan menanggung lapar dan luka. Istana bersinar, namun tanah di luar temboknya mengering oleh keadilan. Dan ketika penguasa lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan amanah, runtuhlah Singasari tanpa sempat diselamatkan oleh kekuatannya sendiri. Wahai penguasa negeri hari ini, sejarah itu sedang mengetuk pintu kita. Jangan ulangi kesalahan yang sama dengan baju yang berbeda. Jangan jadikan jabatan sebagai warisan dan negara sebagai ladang keluarga. Ingatlah, kekuasaan bukan tentang siapa yang paling dekat dengan istana, tetapi siapa yang paling dekat dengan jerit rakyat. Presiden tanpa keadilan adalah raja tanpa mahkota. Pejabat tanpa amanah adalah penjaga gerbang yang menjual kunci. Dan pemimpin kecil yang zalim adalah retakan yang akan merobohkan negeri besar. Jika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika suara rakyat hanya dibutuhkan saat pemilu. Jika kekayaan negara berputar di lingkar yang sama, maka sejarah sedang menulis ulang bab runtuhnya sebuah bangsa. Wahai negeri tercinta, engkau tidak butuh penguasa yang gemar dipuja, tetapi pemimpin yang berani ditegur. Belajarlah dari Singasari. Kerajaan yang kuat runtuh, bukan karena kurang senjata, melainkan karena kehilangan nurani. Dan ketahuilah, Allah tidak mencabut kekuasaan suatu kaum secara tiba-tiba, tetapi setelah amanah diabaikan dan keadilan ditinggalkan. Semoga negeri ini diselamatkan, bukan oleh slogan, melainkan oleh taubat para pemimpinnya. Saudaraku, jika cahaya ini sampai ke hati Anda, jika sejarah ini membuat kita berhenti sejenak untuk menimbang keadilan, kekuasaan, dan nasib rakyat kecil, maka jangan biarkan cahaya ini padam sendirian. Like video ini bukan sekadar dukungan, tetapi sebagai tanda bahwa kebenaran masih ingin didengar. Subscribe Cahaya Hikmah, agar kita terus berjalan bersama, menyusuri sejarah bukan untuk membanggakan masa lalu, melainkan menjaga masa depan. Tuliskan komentar Anda, doa, kegelisahan, atau pelajaran yang Anda tangkap hari ini. Karena seringkali satu kalimat dari hati menjadi penawar bagi hati yang lain. Singasari telah runtuh. Namun sejarah tidak berhenti di sana. Dari puing-puing kekuasaan akan lahir sebuah kerajaan yang lebih besar, lebih luas wilayahnya, lebih dalam pengaruhnya. Di sanalah nanti kita akan bertemu Majapahit, kerajaan yang mengajarkan bahwa kekuasaan besar bisa menyatukan, namun juga bisa melukai jika lupa pada rakyatnya. Kisah tentang Raden Wijaya, tentang pengkhianatan dan kesetiaan, tentang persatuan dan ambisi, akan kita buka perlahan dalam Cahaya Hikmah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Adil, jangan Engkau jadikan negeri kami seperti kerajaan besar yang runtuh karena lupa amanah. Lembutkan hati para pemimpin kami, agar jabatan tidak menutup mata mereka dari jerit rakyat kecil. Jauhkan negeri ini dari korupsi yang merusak, dari kekuasaan yang sombong, dan dari kebijakan yang melukai keadilan. Tumbuhkan pemimpin yang takut padamu, lebih dari takut kehilangan kursinya, dan kuatkan rakyat kecil agar tidak kehilangan harapan di tanah yang mereka cintai. Jadikan Indonesia negeri yang besar, bukan hanya di peta, tetapi di hati rakyatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tetaplah bersama Cahaya Hikmah, karena sejarah bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan doa panjang untuk masa depan negeri. Sampai bertemu di cahaya berikutnya, kisah kerajaan Majapahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.